Nah, jadi alhamdulillah nih, saya menyapa sister semua, ada sekitar 43. Jazakumullah khairan katsiran ya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara baking kali ini bersama kita tim resep, dan yang akan dimentorin atau coach-nya Mbak Novi Abdurrahman. Dan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran buat sister semua yang udah menyempatkan atau menspesialkan waktu weekend-nya untuk hadir belajar bersama-sama kita. Kali ini akan mempelajari French macaroon, bukannya makaron yang kelapa ya, ini French macaroon. Jadi makanya kenapa kita selalu bilang ditulis French di depannya, karena nanti akan rancu sama yang makaron yang ini, yang makaron yang kelapa gitu, yang gede-gede itu. Nah ini namanya French macaroon. Nah sedikit cerita nih, makanya ini kita kesempatan ya bagi sister semua yang mau. Ini kita berapa jam sih Mbak Novi? Wallahu alam ya, 2 ya, 3. Dua Ini kita kayaknya. kurang ya, kita akan mempelajari dari filling sampai bikin shell-nya. Makaron itu terkenal kue yang shashi gitu ya, kalau kita di kalangan bakery itu aduh princess banget lah gitu lah. Pokoknya shashi cookies gitu ya, shashi dari cara bikinnya, dari cara naroknya aja, terus dari kalau kita mau menjual aja preservingnya aja itu beda gitu loh, hanya harus kotak yang khusus gitu ya. Jadi semuanya tuh serba spesial. Makanya kalau beli di luar tuh agak mahal ya. Nah, sekarang alhamdulillah saatnya kita bisa belajar dari Mbak Novi Abdurrahman, insya Allah. Maaf banget. Nah, jadi insya Allah hari ini kita akan mempelajari bikin beberapa macam rasa filling ya Mbak Novi ya. Ada rasa ganache, ada 2 ya, ada 2 alhamdulillah. Dan nanti sister semua sistemnya Mbak Novi bilang boleh langsung, nanti Mbak Novi akan menyampaikan langsung ya, maksudnya saat Mbak Novi mendemo, kita boleh langsung mengerjakan. Dan kalau mau bertanya, ini tolong ya, rule-nya diangkat tangan, jangan langsung masuk gitu, supaya nggak terpotong, karena terus terang, untuk macaron ini agak beda ya, nanti itu cara nge-folding kita harus melihat, itu nanti konsistensi batter aja kita harus tahu, itu jadi harus fokus ngelihat Mbak Novi, karena kalau konsistensi butter dari pertama ya, dari bikin meringue, dia tidak boleh too loose, dia tidak boleh too thick, jadi itu harus dilihat. Jadi jangan cut ini ya, jangan langsung nanya gitu, langsung raise question, raise tangan. Maka saya juga nggak bikin supaya saya paying attention, karena ini harus benar-benar dilihat. Dan konsistensi waktu nanti Mbak Novi folding aja, itu konsistensi droppingnya aja itu harus diperhatikan. Jadi tolong ya, nanti raise hand baru nanya. Nggak mau banyak-banyak lagi ngomongnya. Silahkan Mbak Novi ambil waktu dan tempatnya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa yang Kak Cut bilang, kalau kue ini tuh benar-benar sesi ya, temperamen. Jadi yang perlu diperhatikan itu precise, bahan tuh harus ditimbang pertama, dan itu harus precise. Mungkin beda sedikit nggak masalah, karena resep di luar itu beda-beda ya. Tapi most of the sebagian, maksudnya most of them itu mereka itu hampir sama gitu loh. Mungkin beda 5 atau 10 gram, itu nggak masalah. Udah gitu, kedua penggunaan bahan. Karena ini basic dan pertama saya maunya tuh pakai bahan yang egg whites, karena dia itu tidak hold, karena dia moisture-nya itu udah mengembang, evaporate gitu loh, udah menguap. Jadi nggak banyak moisture di sini. Walaupun pakai fresh egg whites itu juga bisa, cuman kalau untuk pertama kali bikin macaron, saya prefer pakai egg white yang udah di age, yang sudah diuapkan lah istilahnya moisture-nya. Udah gitu, apalagi ya, untuk whisk dan mixing bowl, usahakan itu kering dan tidak ada minyak. Jadi kalau bisa mixing bowl-nya itu di wipe dengan vinegar gitu loh, karena keberhasilan membuat macaron itu tergantung dari meringue. Jadi kalau meringue ya bisa stiff peak,
Insya Allah jadi. Gitu. Dan terakhir itu proses macaronage. Seperti yang Kak Cut bilang. Jadi pas mengaduk adonan, itu tuh harus diperhatikan benar gitu loh. Karena kalau kita overmix adonan meringue tersebut, maka makaron itu akan melebar. Dan itu susah untuk diperbaiki. Mungkin ditambah sedikit almond flour bisa membantu. Tapi lebih baik undermix. Nanti akan saya kasih trik gimana kita tahu kalau adonan itu siap untuk di pipe atau tidak, gitu ya. Udah gitu untuk penggunaan oven. Oven tuh ada 3 macam ya. Oven yang gas, convection. Convection itu oven yang di belakangnya itu ada kipas fan gitu loh. Sama oven listrik yang konvensional. Listrik yang konvensional itu yang heatnya itu atas dan bawah. Nah, oven convection itu rata-rata dia itu distribusi heatnya itu lebih bagus, tapi dia tuh jadi cepat panas gitu loh. Jadi untuk yang menggunakan convection oven, suhunya itu kurangi kira-kira 25 degree. Tapi untuk yang konvensional, naikkan jadi 325. Jadi beda oven, beda degree, dan beda waktu pemanggangan gitu. Udah gitu masalah resting atau tidak di resting makaron, saya tidak menyarankan untuk yang pakai konvensional oven untuk langsung dimasukkan gitu loh. Tapi yang convection silakan. Itu aja sih. Ada yang mau bertanya sebelum saya mulai? Ya, kira-kira ada yang mau tanya? Ini subhanallah ya, kita hari ini jazakumullah khairan katsiran udah diberi kesempatan dan di sini ada Mbak Novi, ada Mbak Vanda, insya Allah dan sister yang lain. Dan apa namanya? Katanya ini ada Mbak Novi, bismillah, kelas-kelas baking dari Departemen Resep INSIS kali ini free. Video dari IMSACare di awal tadi sebagai langkah awal memohon bantuan ibu-ibu untuk menyebarkan donation IMSACare. Jazakumullah khairan katsiran atas bantuan dan kedermawanan ibu-ibu semua. Itu ini ya sedikit dari Mbak Novi. Tapi kira-kira Mbak Novi mau menyampaikan sesuatu lagi nggak Mbak Novi? Tadi saya minta maaf karena too excited, jadi saya langsung masuk aja. Kira-kira Mbak Novi? Enggak, Bacut, enggak. Mungkin ya, tadi Ibu itu di awal mungkin kok videonya ini di tempat masak gitu ya. Mohon ya, ini aja. Ada pesan. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang siap-siapkan pertanyaan karena Mbak Novi alhamdulillah menyempatkan waktunya di balik kesibukannya ya dengan mengurus 3 anak dan Mbak Novi pribadi bekerja di baker ya. Kalau nggak salah head baker gitu, pokoknya ilmunya banyak deh. Jadi kesempatan ya. Ini nggak ada pertanyaan Mbak Novi, jadi boleh silahkan dimulai. Sekarang Kak Cut, ada pertanyaan Kak Cut. Nggak ada, di mana ya? Ini yang raise hand ada Mbak Teh Koni, Mbak Gita, dan Mbak Sri. Oh iya nih Mbak Rusliana, sebentar ya. Oh ada 3. Benar ya? Mereka bisa unmute sendiri satu-satu. Tolong silakan unmute sendiri ya. Assalamualaikum, saya Gita. Mbak, boleh diulangi nggak tadi perbedaan konvensional sama convection oven itu apa? Dan untuk makaron itu lebih baik dia lebih panas atau tidak itu? Makasih. Convection oven itu oven yang pakai fan gitu loh, kipas. Jadi di belakangnya itu ada kipas. Sedangkan konvensional itu atas bawah dia panasnya. Convection oven itu lebih cepat. Jadi dia distribusi heatnya, distribusi panasnya itu lebih merata, tapi dia juga cepat gitu loh panasnya itu. Maksudnya jadi kalau pakai convection saya saranin turunin suhunya 300 derajat. Kalau konvensional dia itu take time untuk distribusi heat gitu loh. Jadi naikin jadi suhunya pakai 325. Jadi perbedaannya convection sama conventional oven untuk buat makaron itu di suhu gitu loh. Suhu awalnya. Soalnya kalau kita bikin makaron
terlalu panas juga dia tuh browning di atasnya. Terlalu low suhunya nanti tuh dia kopong gitu loh. Jadi yang pakai convection pakai suhu 300 degree, yang konvensional pakai 325. Udah gitu apalagi ya. Nah, makaron itu kan perlu di resting ya biar ngebentuk kaki. Kalau untuk yang convection yang ada fan-nya itu bisa tuh langsung nggak harus di resting gitu loh. Tapi saya nggak nyaranin buat yang konvensional karena dia nggak ada fan-nya, jadi distribusi heat-nya tuh kurang rata gitu loh. Dia take time. Itu aja sih. Ya, terjawab, Mbak. I'm sorry, I just found out that some girls over here would like to learning to make macaroon. So in the beginning, I'm sorry, I was talking with Indonesian. Indonesian language. I'm sorry. So basically, just Tante Novi will demonstrating us how to make macaroon, and macaroon is very temper cookies. So please pay attention how she's doing it, like. The way how she's making the meringue, because how to make the meringue, the level of the peak, that's very important. We cannot make soft peak or less medium peak, but she's gonna showing us maybe like medium to high, right? No, it has to be stiff peak. Oh, it's supposed to be stiff peak. So that's the basic that she's gonna showing us. And then after that, she's gonna show everything. And please, don't be hesitate to ask us. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Resi. Nanti naruhnya di rak nomor berapa, Mbak Novi? Tengah. Di tengah. So we can put our tray after we finish everything. It's in the middle, right in our oven. Udah itu ada Mbak Sri Roslani. Mau nanya silakan di unmute. Iya, ya, makasih Mbak. Akan pengganti tartar, cream of tartar, kata Mbak Novi kan air jeruk ya? No, air jeruk, lemon atau cuka Mbak. Nah, saya kan bikinnya setengah dari yang Mbak kasih nih karena gulanya kurang. Kira-kira berapa itu Mbak? Lemonnya? Nggak usah deh Mbak, nggak usah pakai juga nggak usah. Apa-apa. Asal nanti ngocoknya stiff peak gitu loh. Ya, ya. Pakainya seperti kalau punya measuring spoon ya pakai 1/8 ya. Untuk apa Mbak? Cukanya 1/8. Oh, tapi pakai cuka. Saya juga suka kasih cairan ya ke dalam meringue meringue. Dia itu bikin nanti tuh kakinya tuh kecil gitu loh. Makanya jangan pakai pewarna yang cair juga, yang gel gitu loh. Kan karena kalau cuka itu cair ya, jadi lebih baik nggak usah lah kalau saya bilang. Asal pakai cuka nggak apa-apa kan Mbak? Kenapa? Kalau nggak usah pakai cuka aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih saya bilang. Saya tuh menghindar menambah cairan dalam putih telur. Iya. Oke. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Ada lagi? Ini Mbak Sri Ruslani yang tadi barusan ya? Iya. Ya, jazakillah ya. Ya, silakan. Ada untuk Mbak Icut pertanyaanku tentang almond meal di atas, nanyanya sekarang atau nanti enaknya ini dari Mbak Tari. Sebentar. Pertanyaannya di mana ya Mbak Tari? Maaf ya Mbak Tari, saya nggak baca Mbak Icut. Pertanyaanku tentang almond meal di mana ya? Tunggu sebentar ya. Saya tanya sekarang ya Pak. Tadi ya silakan. Alhamdulillah. Enggak, tadi saya udah nulis di atas. Jadi saya tuh berusaha nimbang-nimbang dan melakukan almond meal dengan confectioner sugar yang diproses di food processor. Tapi konsistensinya pada saat sudah dimasukkan food processor tersebut jadi seperti lembab. Nah, bisa sih diayak. Misalnya saya tekan-tekan jadi keluar itu jadi berhasil. Jadi nggak kekurangan bobot. Tapi apakah itu betul atau salah nggak ya? Kenapa? Jadi kayaknya kelamaan Mbak itunya food prosesornya. Jadi dia udah keluar minyaknya gitu loh. Oh, jadi gimana? Boleh dipakai? Kalau saya nggak saya food processor karena saya pakai merek ini nih, Trader Joe atau pakai Kipler.
Yang dua ini nih, biasanya itu nggak saya food processor karena dia udah halus banget. Kecuali yang merek apa nih ya? Beli di Aldi. Nah dia tuh lebih kasar. Saya harus food processor. Oh, saya pakainya yang Bob's Red Mill sih sebetulnya. Jangan kalau yang itu kalau bisa nggak usah di food processor. Kan nimbang ulang baru aja gitu. Iya. Oke. Ya, soalnya itu kayaknya kalau lembab udah keluar minyaknya gitu loh, kelamaan. Oh, nanti itu blotchy atau patchy permukaan makaronnya nggak cantik. Oh iya, makasih Mbak. Makasih Jazakallah khair. Ya, Jazakallah khairan. Silakan. Tunggu, ada pertanyaan merek King Arthur untuk almond flour, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bagus itu. Nggak apa-apa Mbak Ismi. Ya, silakan. Saya bikin. Sekarang kita hold dulu ya, pertanyaannya langsung demo ya. Iya. Ya, silakan. Sekarang saya mau bikin ganas dulu, biar nanti kalau makaronnya selesai, at least ganasnya udah mengental atau nggak lama-lama lah gitu ya. Oke. So bikin ganas. Panasin. Saya bikin 2 resep, jadi untuk satu resep 120 gram heavy whipping cream dipanasin. Di sini ada 240 karena saya bikin 2 resep sekalian. Ini dipanasin sampai simmer, tapi jangan mendidih ya ibu-ibu. Kalau mendidih nanti coklatnya nanti dia pecah gitu loh. Sampai hampir mendidih gitu. Nah, lihat nih. Kelihatan nggak nih itu? Kelihatan ya? Ya, dia udah simmer ya, tapi dia nggak mendidih menggolak gitu loh. Masukin ke coklat. Saya nih coklatnya pakai half unsweetened karena saya kurangin manisnya itu dari filling kalau untuk makaron. Tunggu kira-kira 3 menit lah. Lama ya ibu. Kalau yang coklat yang chip itu lebih cepat. Lebih cepat. Mungkin kasih tahu juga. Ya kalau pakai yang coklat chip lebih cepat ya Bu ya. Ini bisa diaduk. Saya ini pakai coklat blok kurang halus kayaknya. Bisa taruh microwave buat manasin sebentar. Kurang panas, ini terlalu besar. Saya taruh sini ya. Ini bukan cara yang benar ya ibu-ibu, cuman saya biar cepat aja.
Karena 2 resep jadi agak ini. Nah, udah halus kayak begini, mengkilap, shiny. Oh, dia kental kan, lihat Bu tuh. Saya temper ke butter. Bagian. Butternya room temperatur ya, jangan yang baru keluar dari kulkas, nanti lama gerindil. Mangkoknya kurang besar. Ini lihat Bu, masih bergerindil, mungkin akan saya microwave kira-kira 5 detik. Jadi agak halus. Bentar. Biar cepat aja. Perlu ditiru loh, cepat-cepat itu. Hah? Perlu ditiru, cepat-cepat. Kurang nih, 10 detik dah. Karena suhu udara sekarang lagi snowy, jadi agak dingin. Oke. Nah, ini nih. Cepat halusnya ya. Saya temper, masukin ke dalam coklat. Aduk. Lihat Bu, udah halus, shiny. Oops. Oops. Saya wrap. Masukin ke dalam. Saya wrap seperti ini. Biar nggak bentuk apa ya? Kayak bukan apa sih? Kaku apa sih? Celing gitu loh. Saya masukin dalam kulkas. Karena dia nggak begitu panas, jadi nggak apa-apa.
Oke, saya bersihin dulu ini. Nah. Sekarang kita mulai membuat makaron. Saya cuci tangan dulu ya, biar tangan saya nggak berminyak sebentar. Ya, ibu-ibu dah ini ya, udah dibuat ya. Penting tangan bersih, tidak berminyak. Karena minyak itu bikin putih telur tidak mengembang dengan sempurna. Mbak Novi, tadi kita bikin ganache kan? Iya, tadi bikin Nah, coklatnya itu kita bisa pakai milk coklat atau dark coklat, bisa nggak sih? Apa aja bisa. Saya ya? pakai tadi saya pakai Belgian chocolate sama unsweetened chocolate half and half. Saya cut sugar dari situ. Ya. Sekarang saya timbang putih telur. Lihat nih ya ibu-ibu, kalau udah di age itu tuh kelihatan tuh moisture ngumpul. Itu yang ngumpul di sini, yang nempel. Yang keluar dari sini tidak ada mungkin ya. Ini saya age kira-kira 2 hari sih. Dan teksturnya lebih cair ya Mbak Novi ya? Nggak berat, nggak kental maksudnya. Iya. Semoga bisa di-follow ya. Saya kecepatan nggak nih ngomongnya? Ini belum Mbak Novi, ini bagus semuanya. Oke. 100 gram putih telur. Ups, kelewatan. Dah, 100 gram. Sebentar, gula saya siapin dulu ya. Gula 90 gram. Ini saya udah siapin almond flour sama confectioner sugar yang sudah saya sift, enggak saya ayak. Saya tidak tidak food processor karena menurut saya ini udah cukup halus gitu loh. Mbak Novi, kalau 100 gram itu untuk 2 resep ya? Itu pertanyaan dari Mbak Gita. Iya, itu 2 resep sebenarnya dari resep asli Indulge with Mimi. Oke. Mulai ya. Mbak Yola di resep kata Mbak Royola di sini di resep tulisannya Mbak Novi katanya putih telur room temperature. Iya, harus room temperature biar dia tuh cepat naik ketika dikocok. Kalau dia masih dingin itu dia lama naiknya. Susah gitu. Dan rasanya kita Mbak Novi kalau sudah beli yang bagus ya, yang istilahnya almond flour, kita kan nggak perlu masukin food processor lagi ya? Enggak. Ya, langsung aja diaduk ya. Saya lebih suka malah nggak usah di food processor karena biasanya kalau di food processor itu suka oily. Ya. Jadi tuh permukaan makaron tuh blotchy gitu loh. Dia keluar minyaknya. Jadi saya bilang optional. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah beli yang ini ya, yang bagus, itu memang subhanallah itu bagus banget. Nah, pengalamannya kalau buat yang dari yang masih bulat-bulat atau yang masih raw itu baru dipanggang dulu, baru masuk food processor. Tapi kalau sudah beli yang kayak gitu tidak perlu lagi.
Iya. Tapi diayak perlu, malah harus 2 kali, malah 3 kali. Yang paling bagus tuh soalnya biar bikin loose, Mbak Tari. Iya, diayak 2-3 sampai bahkan ada yang 4 kali di resep tuh. Saya cukup 2 kali aja sih, pertama dan sebelum nanti masuk ke dalam adonan meringue. Kalau saran tadi saya nanya yang tentang food processor, ada Mbak Rensi rupanya masukin ke food processor ya. Alhamdulillah bisa. Bisa. Oke. Saran saya pakai pakai merek Trader Joe, Bob's Mill atau Kirkland. Itu nggak perlu di food processor. Oke, mulai ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya mulai di 4 dulu. Sebenarnya sih kalau saya sendiri saya langsung jebreng ke atas gitu loh. Cuman ini biar stabil jadi step by step. Sampai 2 menit lah. Ibu-ibu ini kan udah frothy ya. Nggak mesti 2 menit lah, asal udah frothy. Saya masukin 1/4 teaspoon cream of tartar. Guna cream of tartar itu untuk menstabilkan meringue, jadi nggak cepat kempes gitu loh. Insya Allah yang youth bisa ngikutin ya. Pasti ada asisten mamahnya. Oh ya, saya naikin ke 6 ya. So the speed now ini a little bit higher. Number 9 atau 6? Nomornya berapa, Mbak? Mbak Novi, speednya berapa tadi? Speednya menjadi berapa sekarang? 6. Sekarang 6 ya, everyone. Masukin ya. 1/3. Masukin lagi. Masukin gulanya sepertiganya. 1/3 dari gula dimasukin lagi. Masukin lagi. Dikit-dikit aja masukinnya. Katanya masukinnya dikit-dikit ya Ibu-Ibu. Kayak bikin sifon. Mundurin aja nggak apa-apa. Masukin lagi ya. Dimasukin lagi. Udah saya masukin semua. Gulanya sudah masuk semua ya. Kira-kira berapa menit totalnya Mbak Novi? Saya nggak 4 lah, 3-4 menit.
ini saya scrape yang di pinggir gula-gulanya biar ke tengah gitu loh, biar kekocok. Yeah, girls, don't forget to scrub your bowl. Ah. Naikin ke 8. Kenapa? Saya naikin ke 8. Sekarang 8 speednya. Karena keluarnya dikit. Buat yang pakai convection, yang metode tidak di resting, boleh panasin ovennya sekarang. Buat yang punya convection oven. Mbak Novi, apakah gulanya harus confectioner sugar? Apa? Ada pertanyaan, gulanya harus confectioner sugar? Granulate? Buat yang almond flour? Buat yang Kak Vidya, kan kita ada pemakaian 2 ya. Ini pertanyaan yang mana ya Kak Vidya? Yang untuk bikin meringue atau yang buat almond flour? Sebentar ya Mbak. Yang buat meringue apakah harus confectioner sugar? No, harus granulate sugar. Harus granulate. Kalau enggak dia nggak naik karena dia ada cornstarch kalau dalam confectioner sugar itu. Oven yang bisa di preheated itu sekarang yang convection. Yang convection, yang ada fan ya? Iya. So Mariam, if your oven has fan back in the back, so right now you guys can preheat. That's called convection apa tadi? Nama ovennya apa itu namanya? Convection oven. That's convection oven. So just check, like maybe if you have regular oven or convection oven. So the convection oven, there's a fan in the back.
Ya, itu bisa. Ya, kata Mariam, yes, we have a convection. So now preheat. Kalau konvensional ya nggak usah, jangan dulu. Karena, oh, jangan, Mariam, no. Jadi yang mana yang harus di heat, yang mana Mbak Novi? Yang convection yang ada fan, yang convection bisa di heat sekarang. Oh, dia konvensional, oke, yang nggak ada ya? Yang heat yang ada fan. Yang ada fan boleh di heat sekarang. Oke, ini lihat nih, almost peak ya. Oke, ini dia. Mbak Novi, satu lagi boleh nggak nanya? Kata Mbak Sri, saya bikin hanya setengah resep. Jadi kan cuma 50 gram white-nya, sedikit sekali. Apakah bisa pakai hand mixer? Bisa. Bisa. Bukan, maksudnya pakai mixer biasa bisa nggak, Mbak? Ya, hand mixer. Bukan hand mixer, yang kayak yang Mbak, yang Mbak kan sekarang profesional nih. Saya pakai yang biasa di bawahnya, yang artisan. Bisa nggak kesedikitan nggak, Mbak? Sedikitan sih emang bisa. Angkat aja ininya, bowlnya. Oh, oke. Kalau gitu pakai hand mixer aja ya? Karena kedikitan itu. Kalau gitu pakai hand mixer aja ya, Mbak ya? Ya, pakai hand mixer aja. Ya, oke. Makasih, Mbak. Ya. Makasih, Mbak Resi. Saya stop ya. Ini masih soft peak. Lihat ya, soft peak dia. Boleh kasih pewarna kalau mau pakai pewarna. Saya pakai warna biru. Warnanya harus gel ya ibu-ibu, jangan pakai yang cair, nanti kakinya nanti kakinya kecil. Istilahnya bantet lah. Usahakan yang gel. Habis ini saya naikkan ke high 10. Sampai hard apa sih? Hard peak ya. Ciri-ciri hard peak itu dia mengumpul di dalam whisk. Mbak Novi? Jangan dengar. Kata Mbak Yola, wait. Kenapa? Kalau pewarna dari Mbak Ismi, bagaimana kalau pakai pewarnanya powder? Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Dan kalau ada butterfly vanilla flavoring. Saya nggak pakai itu. Karena katanya, we have the butterfly vanilla flavoring, when should we put that? No, saya tidak, saya nggak pakai flavoring di dalam situ. Karena saya kalau mau flavoring itu dari feelingnya aja gitu loh. Biasanya kalau kebanyakan cairan, masukin cairan kayak flavoring, dia itu kurang bagus.
ngebentuk kakinya itu. So Saya Mariam, menghindari penambahan cairan. Mariam, Tante Novi doesn't use the flavoring, any flavoring on the shell, and she mostly using the flavoring in the filling. Because if you're flavoring powder, it might be not back with the shell because you don't put more liquid. But if the flavoring liquid, so it will affect with the shell. So that's the answer from her. Mbak Yola bilang, ternyata meringku udah high peak. Apa masih bisa dikasih pewarna? Nggak apa-apa. Terus kalau pakai gel berapa banyak sih warnanya? Saya kira-kira aja ya. Mungkin kira-kira lah pakai toothpicks atau ujung sendok. Tergantung suka-suka aja ya, suka-suka maunya. Pokoknya terus maunya kayak gimana. Iya, ada pertanyaan dari Mbak Rini Yahid. Saya nggak punya pewarna bubuk, pakai bubuk cocoa bisa? No. Untuk sekarang jangan pakai cocoa dulu ya. Karena cocoa dry. Dry. Dan itu menambahkan dry lagi. Iya. Kalau bisa putih aja nggak apa-apa. Nanti mungkin atasnya kita hias pakai cocoa powder bisa gitu. Ini udah lihat ya Ibu nih. Ini this udah. Is the most important, please. Apa ya Kak? Hard pick apa? Ini namanya hard pick, stiff ya, pick. Hard pick. Ini namanya stiff pick. Tunjukin sampai begini Mbak Novi. Seru, cakep banget soalnya. Dia sampai berdiri. Nih sampai begini ya Ibu-ibu. Hard pick. Nggak jatuh. We call that as a stiff pick or hard pick. Hard pick, pokoknya kalau udah bisa ngumpul di dalam waist. Itu aja cirinya. Iya, Mbak Novi, kalau punya pewarna dua-duanya nih, ada gel sama ada powder, which one? Saya pakai yang gel aja sih. Yang kalau ya udah kayak gini nih, udah siap. Ya, Mbak Nurul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyusul Mbak Nurul bikin meringue, kita masih di tahap meringue. Nah, kumpulin dulu deh. Saya kalau di resepnya Mimi, masukinnya 1/3 dulu ya. Saya setengah nggak apa-apa lah. Setengah. Ini udah saya ayak ya Ibu-ibu. Ngocoknya gini Ibu-ibu. Putar. Udah gitu, belah di tengah. Kayak huruf J. Ya, putar, belah di tengah. Putar, belah tengah. Membentuk huruf J. Apa sih maksudnya? J. Nah, udah nih ya. Saya tambahin sisanya. Mbak Yola, maaf, tadi powder sugarnya sama almondnya diaduk, terus disaring. Itu bikin 2 kali, 3 kali, dan sekarang Mbak Novi sudah memasukkan campuran almond flour dan powder sugarnya. Ulang lagi caranya. Putar. Oke. Saya ulang ya caranya ya. Putar, cut. Kayak huruf J. Putar, cut. Ini biar meringuenya itu bercampur dengan almond flour, tapi nggak dikempesin dulu gitu loh. Cuman hanya untuk bercampur saja. Ini lihat nih. Udah ya. Putar J.
Udah siap ibu-ibu sekarang makaronnya? Saya udah siap adonannya nih, seperti ini. Udah tercampur rata. Konsistensinya gimana Mbak Novi? Di spoon Masih, up? Di spoon dia up? masih kaku dia. Ya, kayak gitu. Nah, nanti saya sebar ini mering ke against the ball. Side. Pak bolnya ya, kameranya di ball ya? Ya, see, like this. Biasanya 6 kali itu udah siap. 1. Mas, udah gitu scrape lagi, taruh di tengah. Ini cara saya ya, macam-macam kok cara di YouTube. Cuman ini cara saya yang saya pikir paling saya suka gitu lah. Scrape lagi. Maksudnya bukan scrape sebar lagi ke pinggir ball. Dan itu dipencet Mbak Novi atau dipencetnya dalam atau cuma lembut-lembut aja? Saya dalam. Ya, berarti waktu saat menekan spatulanya ke dalam, terus spread keluar ke sisi-sisi ball. Iya, ini tuh gunanya buat mengempeskan mering. Udah gitu, scrape, kumpulin ke tengah lagi. Ini yang ketiga nih ya. Sebar lagi. Mbak Novi, Mbak Tari nanya, apakah mungkin terjadi overbeating the meringue? Iya, maksudnya bisa. Bahaya nggak kalau kelamaan bikin stiff peak? Bisa. Jadi kalau terlalu stiff juga nggak bagus sih. Dia itu crack nanti. Karena kering. Kalau terlalu stiff, namanya meringue terlalu stiff, nanti dia kering. Jadi nggak lembab lagi. Iya. Oke. Kelihatan over stiff itu biasanya ini ya Mbak ya, warnanya nggak shiny lagi. Ini cek ya, ini belum kan ya, masih putus tuh. Ini keempat ya. Hampir 2 kali lagi lah atau 3. 4, 5. Biasanya yang di kelima itu suka saya cek dulu gitu loh. Kadang kan kita itu ngocok meringue itu beda-beda tiap bikin makaron sih, dia tuh udah flowy ya. Saya cek, soalnya kalau under mix, dia itu suka bikin pentil. Terlalu keras. Tapi itu lebih baik daripada over mix. Kalau over mix, dia tuh melebar. Ini trik saya buat ngecek apakah adonan itu siap atau tidak ya. Ini yang kelima, biasanya saya 6 kali sih. Saya taruh kayak 1 sendok adonan ke apa aja sih, bisa piring, bisa. Ini saya taruh di scraper. Nih, saya bikin kayak gini. Nanti saya tap. Nah, dia ini pas di tap dia nggak balik ke adonan, berarti belum siap ya. Ini cara saya aja sih. Saya tambah sekali lagi. Sekali lagi saya makaronage istilahnya. Mbak Tari nanya, apakah ini sudah stiff peak? Maaf Mbak Tari, aku nggak lihat tadi.
Terus Mbak Ari, tadi yang dimasukkan setengah campuran flour dan sugar, setengahnya kemana ya? Jadi boleh Mbak Novi, aku bantu jawab? Boleh, Mbak. Jadi balik lagi kayak tadi, si flour sama 10x atau disebut powder sugar, itu diaduk waktu pertama-tama tadi, dan udah jadi satu bagian yang akhirnya kita saring lagi sampai 3, malah Mbak Novi bilang sampai 4 kali. Nah setelah itu ada sama si mering, 2 kali tadi Mbak Novi, setengah bagian dimasukin, terus aduk pakai sistem diputar, dibelah kayak huruf J, diputar, dibelah kayak huruf J, dan begitu, dan selebihnya dimasukin, dan ini sekarang Mbak Novi sedang mendemonstrasikan yang sudah finishing dari sisa selanjutnya. Ya. Nah ini yang ke-6 ya. Menunjukin Mbak Novi, Mbak Tari mau nunjukin meringnya. Ya sebentar. Ini yang ke-6 nih. Ini udah. Nih lihat. Dia ini udah flow tapi masih putus. Asal kalau masih putus itu belum siap. Jadi saya saya sebar lagi. Teknik orang beda-beda ya, macam-macam ya, ada yang diaduk terus. Kalau saya suka yang begini. Nih. Ini kayak kalau saya bilang, coba saya cek ya. Ini trik saya nih. Taruh di kayak mangkok, 1 sendok. Udah gitu tap. Saya bikin kayak apa sih, pentil gini, apa namanya? Pick gitu. Poin. Ya, poin. Nah. Ini udah siap kalau saya bilang gitu loh. Nggak kelihatan Mbak Novi, deketin ke kamera. Tuh udah ya. Dia udah menyatu. Jadi poinnya itu udah menyatu dengan adonan itu sendiri. Ini udah siap ya, Bu. Sekarang siap dimasukkan ke piping bag. Saya oh ya, untuk tip, saya tuh senang yang kecil, yang nomor kira-kira ini 1 cm lah ya, 1 cm. Ya 1 cm. Saya pakai Ateco nomor 804 atau Wilton nomor 2A. Karena saya kalau bikin makaron itu saya senangnya yang kecil gitu loh. Dan ini lebih gampang dikontrol daripada pakai yang besar seperti ini nih. Susah nanti kontrolnya. Ibu-ibu semuanya ini ya, belum ada pertanyaan lagi. Lagi Mbak Novi masukin ke piping bag. Ini sekedar pengalaman aja, ada tip. Jadi kayak saya waktu bikin coba resepnya Mbak Novi, bandel. Harusnya 100 gram, saya cuma punya putih telur dan saya cheating, saya cuma 93 dan ternyata itu mempengaruhi. Jadi benar-benar timbangan harus pas. Ya, harus precise. Ya. Dan jadi hasilnya saya nih kalau mau dilihat kayak begini kerasnya karena cheating. Oh, oke. Jadi ini jangan cheating. Ya, jangan. Jadi benar kayak Mbak Novi bilang, pas exactly. Saya tadi nggak mau mecahin satu lagi. Soalnya kalau dikurangin tuh pasti tekstur atau hasilnya juga beda. Udah ya. Ada saya. Oke. Sekarang Novi,
Kalau saya kan kurang nih 100 kurang 7 gram, jadinya begini nih, lihat tuh. Nah, sekarang ada yang nanya nih, kalau lebih sedikit gimana? Enggak apa-apa, cuman mungkin nanti lebih loose ya? Lebih loose, aha. Oh, cuman dikit mah 3 gram. Enggak apa-apa. 3 gram cincai, Mariam. Cincai, 5 gram juga masih bisa cincai. Even 5 gram cincai, Mariam. Aha. Kecuali coloring dimasukin sebelum almond flour mix, Mbak Novi, pertanyaan? Ya, apa? Cincai it's okay, sayangku, Mariam. Boleh nggak, Mbak Novi? Tadi coloring dimasukin sebelum almond flour mix? Bisa, tapi jadi nanti kurangin ya makaronnya karena dia jadi nambah ngocok itu tuh, nambah ngaduk gitu loh. Untuk oke. Saya nih pakai half sheet pan. Ini baru nih. Khusus buat kelas. Saya pakai saya balik ya pannya. Seperti ini nih. Begini, naruhnya jadi kayak begini nih. Jadi dibalik ya Mbak Novia? Dibalik. Enggak begini, ini begini. Mbak, tunggu sebentar. Ini pewarna masukinnya kapan? Masukinnya kapan? Tadi sebelumnya? Tadi waktu soft pick. Waktu masih soft pick. Tapi kalau sudah high, jadi sama Mbak, saya juga baru karena Mbak Novi, Masya Allah itu Mbak Resi. Jadi ini siapa ya? Coba aku naikin. Jadi dia dimasukinnya kalau bisa sekarang ya sekarang dimasukin aja gitu. Katanya coloring dimasukin sebelum almond flour. Iya, waktu bikin mering, waktu saat soft pick. Betul. Udah nih ya? Ya. Dari situ kan biar terang. Mana? Sini ya? Sini. Ya kelihatan enak. Bisa 2 kamera. Mbak Novi, kalau meringnya sudah high peak, masukin sekarang nggak apa-apa kan? High peak. Maksudnya masukin apa? Apa warnanya? Masih lanjut masalah bisa, warna? bisa. Masih bisa. Yang penting kan nanti kan pas mau dimakaronnya, sebelum dimakaronnya itu yang penting kan hard peak, yang tadi apa ya, gimana ya? Pokoknya asal meringnya udah kumpul di dalam whisk, itu ready ya, Bu. Nah, sekarang saya pat ya. 90 degree. Sebentar. Saya itu suka yang Dideketin lagi gitu kameranya. Hah? Ya, sekarang bagus kameranya. Paling kecil. Ya. Push, hitung 1, 2, 3, angkat. 1, 2, 3, angkat. 1, 2, 3, angkat. Ada kali matnya kali. Mana? Tadi matnya kali tadi. Iya. Yang itu ya, yang ada template. Iya. Oke. Ini saya tap ya.
Mbak Novi, Mbak Marah nanya, tadi siap dimasukkan ke piping bag, jadi konsistensinya setelah nggak putus-putus lagi kah? Iya, jadi gini ya, sebentar. Ini trik saya buat tahu kalau dia itu siap apa enggak. Sekalian Mbak Novi ditunjukin, Mariam juga mau nunjukin konsistensinya batternya dia. Mariam, can you show her? Mungkin lagi nunggu Mariam, Mbak Novi tunjukin aja buat Mbak Marah. Oke, ini saya masukin di sini ya. Saya pakai sendok sih tadi. Ini karena udah semua saya masukin ke dalam piping bag, jadi saya taruh gini ya. Nah ini kan. Nah, biasanya saya diemin, saya gini. Kalau dia balik, maksudnya apa sih peak-nya itu balik ke adonan kira-kira setelah 30 detik itu adonan ready gitu loh. Ini saya sepertinya undermix, tapi nggak, lebih baik undermix daripada overmix. Karena kalau undermix itu misalkan kalau ada peak nggak bisa nggak bisa dibenerin, itu bisa kita akan pakai toothpick lah, istilahnya diginiin nih. Kalau ada air bubble. Undermix itu masih bisa forgiving daripada overmix. Kalau udah overmix itu susah diperbaiki karena dia terlalu mencair ya, terlalu cair gitu loh. Benar Mbak, loyangnya dibalik. Mbak Novi, ada pertanyaan dari Mbak Gita. Paling kecil diameter kira-kira berapa ya? 1,25. Saya pakai yang 1,25 karena nanti kalau kita tap, kita banting, dia itu melebar gitu loh. Jadi saya selalu pakai yang paling kecil. Ini ya udah saya banting belum tadi? Udah, pakai aja. Ini saya banting ya. Sorry. 1, 2, 3. Kalau ada air bubble itu bisa kita perbaiki pakai toothpick kayak gini nih. Ini nih kelihatan saya nih undermix. Ini bisa ini forgiving lah begitu loh, bisa diperbaiki begini. Ini kayak air bubble. Maaf ya, ada yang nanya Mbak Yola, Mbak Novi, di template yang dikasih itu kan ada 2 lingkaran pipingnya sampai diameter dalam atau luar? Saya pakai yang dalam. Oke, sekarang saya pakai template ya. Oke, yang ini kan juga lebih mereka. Oke, ini yang punya convection saya kasih tahu, saya bisa langsung dimasukin ke dalam oven yang udah preheated 300 degree Fahrenheit. Saya masukin ya. Sisanya ini saya pakai yang template.
Cara ngeluarinnya gini aja. Pegang di ujung satu, keluarin gini aja gampang. Udah gitu, saya glue ya ujung ini biar dia nggak kemana-mana. Mbak Novi, ada pertanyaan. Adonannya boleh nunggu nggak kalau mau buat 2 warna? Jadi gantian masuk ovennya. Bisa 2 jam ya maksimal, bisa di hold 2 jam kok ini adonan. Maksimal 2 jam. Kalau undermix dan ada peak atau nipple, itu bisa diperbaiki dengan di tap. Nanti dia ke bawah gitu loh, maksudnya menyatu dengan adonan. Yang ini akan saya resting ya. Tadi lupa. Saya resting pakai fan aja, fan di kira-kira di resting antara 15 sampai 30 menit tergantung kelembaban udara. Nah ini nggak saya resting. Tunggu 4 menit. Mulus juga, no? Hah? Mulus juga. Enggak. Jadi diamnya harus dikipasin gitu. Bisa dikipasin, bisa enggak. Yuk, saya. Tapi senang pakai ini bukan ini. Mana? Kayak ini. Sulitkan kanan. Mbak Novi? Yes. Aku boleh izin yang gagal. Jadi biar semua tahu kalau yang dry, yang punya aku kurang tadi kayak apa jadinya. Mau nunjukin? Oke. Ini akibat kekurangan liquid ya dari putih telur. Jadi punya saya keras. Jadi dia tidak melebar seperti seharusnya. Nah, jadi dia itu nggak melebar gitu ya. Jadi ini kegagalan. Jadi memang harus benar-benar ukurannya segitu ya segitu. Jadi kalau bisa jangan seperti ini. Kalau ini kan jadi udah keras ini. Ya. Iya. Jangan di utak-atik resepnya. Benar. Jangan malas, jangan cheating, jangan malas buka telur lagi. Harus precise. Jangan belagu. No. Ini ada pertanyaan. Kompornya kalau conventional oven mulai dipanaskannya kapan ya? Sekarang bisa sih 325. Soalnya bisa jadi 15 menit Panasin. makarannya ready gitu loh. Ini lihat ya Ibu, udah kakinya udah ada tuh. Kelihatan nggak? Cantik. Saya bikin yang kecil. Mbak Novi, Mbak Resi bilang kayaknya saya overbeating putih telurnya deh Mbak. Mau ditunjukin Mbak Resi ke Mbak Novi? Oke, boleh. Mbak Novi boleh nggak sih aku sholat dulu sebentar aja? Jadi tolong dijaga, bacain kata-kata kaki itu apa sih high heel. Jadi kalau macaron tuh identikalnya dia harus berhigh heel, ada kakinya. Iya Kak Cut, silakan. Jadi kaki itu yang kayak begini.
Iya, ya saya punya nih. Ini kaki Nah, tuh nih. Mbak Novi. Aku salat dulu ya Mbak ya. Iya Kak Cut. Jaga kawan. Ini kaki ya. Kelihatan nggak? Mana ya? Ya, kelihatan. Kalau nggak ada kaki namanya Whoopie Pie Pie. Whoopie Pie. Nih, ini kaki. Kayak naik gitu. Kayak ada naik gitu loh. Ketebalannya mungkin ya kaki itu. Kaki tuh sebentar saya ada. Nanti kalau udah jadi saya liatin deh. Jadi makaron itu ciri khasnya itu dia itu ada kaki atau feet. Kalau dia nggak kaki itu jadi kayak cookie aja gitu loh. Maksudnya apa loyang ditaruhnya nanti di atas atau di bawah di dalam ovennya? Saya taruhnya di tengah, Mbak. Loyang saya taruh di tengah. Teh Nai bilang berarti saya juga gagal nih soalnya nggak smooth. Kayak gimana coba lihat. Kalau nggak smooth, maksudnya gimana? Teh Nai bisa tunjukin videonya Teh. Terus Mbak Upik bilang, Mbak Novi, jadi setelah marrying high peak, saya masukin pewarna terus aduk pakai spatula ya? Bisa, ya. Sebenarnya naruh pewarna itu ketika soft peak gitu loh. Tapi kalau terlanjur high peak nggak apa-apa sih, bisa. Masih forgiving gitu loh. Oh, soal manggang sebentar. Mbak Ismi ada pertanyaan. Oh, Mbak Ismi tanya, saat manggang apakah bisa sekaligus dimasukkan semua adonan yang sudah dicetak? Nggak bisa. Jadi satu panggangan itu satu loyang karena dia makaron itu terbentuk fit dan jadi dia tuh karena sirkulasi kecuali kita pakai oven yang muter tuh. Kalau dalam industri ada oven yang bisa muter, nah itu boleh bisa banyak gitu loh. Tapi kalau oven rumah satu loyang satu oven. Satu loyang satu tray gitu ya? Ya, satu loyang, maksudnya dalam satu oven hanya bisa satu loyang, satu tray. Ada lagi yang tanya? Teh Naih belum nunjukin, nggak smooth katanya. Nggak smoothnya karena almond flour-nya apa karena gimana itu? Oh, udah masuk oven katanya kalau sudah matang ntar. Saya juga nggak di food processor karena saya pikir almond flour yang merek Trader Joe atau Costco itu udah cukup halus gitu loh. Mbak Resi minta dilihat katanya Mbak Novi hasilnya nih. Mbak Resi udah. Hasil apa? Hasilnya Mbak Resi ini di videonya ada. Sebentar saya pin ya. Itu Mbak Novi, ini Mbak Resi. Mana ya? Yang merah? Yang merah ini ya, itu Mbak Resi, merah. Udah di tab belum? Kayaknya dia under mix ya. Di tab aja Mbak. Tabnya gini Mbak, kalau under mix, diginiin, udah gitu dibanting. Udah katanya. Nggak apa-apa sih kalau under mix.
nanti next time ditambah lagi ngaduknya gitu loh. Iva tanya kalau di tab banting belum turun peak-nya, artinya perlu diaduk lagi? Iya. Dia undermix. Makanya Mbak tadi Mara, silakan. Saya kasih triknya itu, saya taruh kayak di plate gitu. Nih kayak gini nih, saya taruh di plate satu. Saya kasih pick gitu, dan itu saya tap. Kalau dia picknya itu menyatu dengan adonan, itu udah ready. Tapi kalau tidak menyatu, saya aduk lagi. Saya ngontrolnya seperti itu. Mbak Mara, silakan. Kayaknya Mbak Mara bagus itu udah ready. Yang biru ya? Iya, itu hijau. Iya. Hijau apa biru sih? Oh, hijau ya? Udah ready, itu bagus. Udah boleh masuk oven? Ya. Kalau yang convection 300, saya punya Mbak Mara apa? Konvensional. Nggak pakai. Konvensional 325. Udah. Saya nggak tahu ya, Bu, karena saya nggak tahu panasnya kayak gimana. 10 menit 325, udah gitu turunin 5 menit 285. Jadi 285 sekarang, Mbak? Enggak, sekarang 285, 300, maaf. Oh. Jadi 325 masukin. Udah. 10 menit. 8 menit lah, jangan 10 menit. 8 menit turunin ke 300. Setelah dimasukin makaronnya? Iya, jadi kan di bag 325 selama 8 menit. Udah gitu, udah 8 menit turunin biar gak gosong gitu loh. Oh, oke. Sip. Turunin ke 300 tambah kira-kira 5-7 menit. Tambah 5, oke. Saya nggak ngerti juga sih ya oven orang gitu. Nanti ketemu sendiri gitu. Ini punya saya udah jadi, ovennya kepanasan kayaknya karena ada browning. Nanti saya turunin lagi. Cuman 11 menit, 13. Ini ya Bu ya, lihat tuh, ada kakinya. Kakinya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu kecil juga, pas lah. Dan atasnya keren ya Mbak Novi, permukaannya lepek, nggak membumbung. Iya. Kenapa? Ini Mbak Tari sudah ini dibacakan. Ini Teh Nai sebentar, Teh Nai dulu tadi mau minta ditunjukin. Tuh ini Teh Nai, Mbak Novi. Kenapa ya? Tadi kan dia bilang nggak smooth kata Teh Nai tuh. Nggak smooth. Udah dikeluarin? Masih dalam oven. Oh, oke. Kalau kayaknya punya Teh Nai convection ya, 11-13 menit lah. Ini yang saya rest mungkin udah 15 menit ya. Itu punya Mbak Tari, Mbak Panda. Mbak Novi. Ya bagus itu. Mungkin tadi saya ngaduknya kali ya. Mungkin kurang ini Teh, mungkin kurang aduk. Kurang aduk. Soalnya jadi berindil-berindil gitu loh. Kurang aduk. Coba lagi Teh. Iya pasti. Ini kan awal pertama ya. Iya. Tapi tadi saya nggak di itu sih, cuma diaduk aja. Jadi cuma pakai ini kan, seperti yang kayak. Oh nggak diayak? Nggak diayak? Enggak. Oh harus diayak Teh. Oh. Itu kali masalahnya. Saya tadi udah diayak itu.
Oh gitu. Harus diayak. Ini lihat ya, yang kedua nih saya ya, yang lo yang kedua. Ini udah ready nih, dipegang, udah nggak nempel di tangan. Kalau kita dengan Indonesia supaya lebih enak, karena udara kering, jadi dia cepat 15 menit juga ready gitu loh. Iya. Ntar opennya masih belum naik. Lamaan tadi. Karena kan tadi udah dimasukin lupa menitnya berapa. Nggak langsung di ada Mbak Sri mau tanya, silakan Mbak Sri, Mbak Novi, Mbak Sri. Mbak Sri tadi kayaknya raise hand deh, enggak ya? Maaf deh. Mbak Gita nanya, beda teknik di resting sama bukan apa ya? Apa gunanya di resting? Di resting itu biar dia ngebentuk kulit ya di atasnya, sehingga nanti pas dipanggang itu dia itu ngebentuk kaki gitu loh. Karena kan di atas kan udah apa sih? Udah keras, bukan keras apa ya? Udah ngebentuk film gitu. Nanti steamnya yang ke atas itu turun ke bawah, itu yang bikin jadi kaki gitu loh. Nah kalau convection dia itu kan heat distribution-nya itu atas ke bawah gitu loh. Jadi yang atas dulu yang kering gitu loh. Jadi jadi kalau untuk convection bisa tanpa di resting. Tapi kalau untuk yang konvensional saya nggak saranin gitu loh. Harus bikin di atasnya ini keras dulu, ngebentuk apa ya? Apa sih kalau keras Cut? Jadi dia kayak mengulit. Jadi waktu dipegang itu dry, berbentuk kulit. Jadi itu sudah dry. Jadi kena panas ke atas, steam yang ke atas nggak bisa keluar, jadi dia ke bawah, itu yang bentuk kaki gitu loh. Jadi dia kaburnya ke bawah gitulah steamnya. Boleh nambahin dikit Mbak Novi. Jadi kalau ditaruh di luar tuh kan ada angin ya, jadi tidak boleh udara lembab. Dan ada angin, akhirnya si putih telur itu kan kering ya, kena angin. Nah makanya kalau yang regular oven, kita pakai bahasa regular oven, di resting kata Mbak Novi. Tapi kalau yang ada fan, si fan itu yang ngangin-nganginin, jadi dia bikin kering. Nah itu jadi perbedaannya. Iya. Nah ini ya saya masukin ya. Yes, ada pertanyaan lagi, Wa'alaikum Mbak Gita. Ada pertanyaan Mbak Novi, kalau gas ovennya, nih kalau gas ovennya tuh pakai gas gitu ya, di setelnya berapa? 300. Oh beda ya Mbak Novi ya, gas sama listrik? Dia lebih panas. Saya pernah punya gas panas gitu loh. Susah saya baking kalau pakai saya gas. Punya gas, iya saya memang 300 saya nggak 325. Oke. Nah, nanti kita lihat nih kegagalan punya saya ya. Ini udah jadi nih, Bu nih. Cakep tuh warnanya. Kakinya. Tadi saya kelamaan karena saya nggak tahu berapa menit udah saya masukin. Jadi saya lupa menit gitu loh. Kayaknya kelamaan 2 menit jadi agak browning. Tapi itu keren banget loh Mbak Novi hasilnya. Alhamdulillah. Tapi ternyata ibu-ibu don't give up. Memang dia pertama-tama tuh kadang-kadang gagal ya, tapi menyenangkan bikin ini. Apalagi kalau warna-warni ya. Dan apalagi tadi kan Mbak Novi bilang ini sangat basic. Nanti kalau udah punya tahu celah-celah, itu bisa bikin satu batch berwarna-warna. Kayak saya pakai resep Mbak Novi, saya bikin 3 warna gitu. Jadi semangat terus ya, semangat. Iya nih kayak ini 2 warna nih. Iya, itu keren tuh. Saya punya ini pajangan aja. Pajangan. Nggak kelihatan Mbak Novi terlalu ini turun. Ya, itu cantik sekali. Ini semua pakai resep yang sama ya, Ibu-ibu.